Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, alangkah lebih baiknya Ibu akan di sini mengabsen kalian ya. Ya, Bu. Fauzan hadir, Farida Saya, Bu. ada, Saya, Aida Bu. ya, Rizky Saya, Bu. ada, Fauzia ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang saleh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada semangat semuanya? Semangat, Bu. Apa? Semangat. Pada semangat semuanya? Alhamdulillah, semangat. Semangat ya. Baik, Kita Bu. bisa baca salawat? Salawat. Ayo kita sama-sama baca salawat kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau kita bisa merasakan Islam yang penuh dengan rahmat. Islam yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Baik, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kemarin kita membahas tentang apa? Iya, Sunan Kudus. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang Sunan Gunung Jati. Nah, berikut adalah gambar Sunan Gunung Jati. Perhatikan. Nah, baiklah. Setelah kalian mengamati, Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, videonya tentang sejarah Sunan Gunung Jati. Baik. Kita sama-sama mengamati dan simak betul-betul. Oke, lihat video yang ada di samping. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, atau Sayyid Al-Kamil adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, yang setelah Masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Raja Cirebon pertama sekaligus uas Syarif Hidayatullah dari pihak ibu, ia dinobatkan menjadi Raja Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Syarif Hidayatullah adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam yang menikah dengan Nyimas Rara Santang putri dari Jayadewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja yang setelah menikah dengan Syarif Abdullah bergelar Syarifah Mudaim. Ayah Syarif Hidayatullah adalah seorang penguasa Mesir, putra dari Ali Nurul Alim bin Jamaluddin Akbar Al-Husaini, seorang keturunan dari Sayyid Abdul Malik Asmat Khan India, dan Alwi Amul Faqih Hadramaut. Raden Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya, Jamaluddin Akbar Al-Husaini, sehingga ketika telah selesai menimba ilmu di pesantren Syekh Datuk Kahfi ia meneruskan pembelajaran agamanya ke Timur Tengah. Babat Cirebon menyebutkan, ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah Syarif Hidayatullah mengambil peranan membangun kota dan menjadi pemimpin perkampungan muslim yang baru dibentuk itu setelah uwaknya wafat. Pernikahan, memasuki usia dewasa, sekitar tahun 1470 sampai tahun 1480 ia menikahi adik dari Bupati Banten saat itu, Nyai Kawunganten. Dari pernikahan ini lahirlah Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin inilah yang kelak menjadi Raja Banten pertama.
Kesultanan Demak. Masa ini kurang banyak diteliti para sejarawan hingga tiba masa pendirian Kesultanan Demak pada 1487, yang mana Wali Songo memberikan peranan penting dalam sejarah pendiriannya. Pada masa ini, Syarif Hidayatullah berusia sekitar 37 tahun, kurang lebih sama dengan usia Raden Patahya. Yang baru diangkat menjadi Sultan Demak pertama. Dengan diangkatnya Raden Patah sebagai Sultan di Pulau Jawa, bukan hanya di Demak, maka Cirebon menjadi semacam negara bagian atau vasal dari Kesultanan Demak, terbukti dengan tidak adanya riwayat tentang pelantikan Syarif Hidayatullah secara resmi sebagai Sultan Cirebon. Hal ini sesuai dengan strategi yang telah digariskan Sunan Ampel, ulama yang paling dituakan di Dewan Mubalik, Wali Songo, bahwa agama Islam akan disebarkan di Pulau Jawa dengan Kesultanan Demak sebagai pelopornya. Pendirian Kesultanan Banten dan jatuhnya Sunda Kelapa. Setelah pendirian Kesultanan Demak antara tahun 1490 hingga 1518 adalah masa-masa paling sulit baik bagi Syarif Hidayatullah maupun Raden Patah, karena proses Islamisasi secara damai mengalami gangguan internal dari Kerajaan Sunda, Galuh, Seka, Rang bagian dari Jawa Barat dan Majapahit di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta gangguan eksternal dari Portugis yang telah mulai melakukan ekspansi di wilayah Asia Tenggara. Raja Pakuan di awal abad 16, seiring masuknya Portugis di Pasai dan Malaka, merasa mendapat sekutu untuk mengurangi pengaruh Syarif Hidayatullah yang telah berkembang di Cirebon dan Banten. Di saat yang genting inilah Syarif Hidayatullah berperan dalam membimbing Pati Unus dalam pembentukan armada gabungan Kesultanan Banten Demak Cirebon di Pulau Jawa dengan misi utama mengusir Portugis dari wilayah Asia Tenggara. Kegagalan ekspedisi jihad dua Pati Unus yang sangat fatal pada tahun 1521 kemudian memaksa Syarif Hidayatullah merombak pimpinan armada gabungan yang masih tersisa dan mengangkat Tubagus Pasai sebagai panglima berikutnya yang menyusun strategi baru untuk memancing Portugis bertempur di Pulau Jawa, menggantikan Pati Unus yang syahid di Malaka. Syiar Islam ke Banten dan pendirian Kesultanan Banten. Pada masa awal kedatangannya ke Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, bersama dengan Pangeran Walang Sungsang sempat melakukan syiar Islam di wilayah Banten yang pada masa itu disebut sebagai Wahanten. Syarif Hidayatullah dalam syiarnya menjelaskan bahwa arti jihad perang, tidak hanya dimaksudkan perang melawan musuh-musuh saja namun juga perang melawan hawa nafsu. Penjelasan inilah yang kemudian menarik hati masyarakat Wahanten dan pucuk umum penguasa Wahanten Pasisir. Pada masa itu di wilayah Wahanten terdapat dua penguasa yaitu Sang Surosowan, anak dari Prabu Jaya Dewata atau Siliwangi, yang menjadi pucuk umum penguasa untuk wilayah Wahanten Pasisir dan Arya Suranggana yang menjadi pucuk umum untuk wilayah Wahanten Girang. Di wilayah Wahanten Pasisir Syarif Hidayatullah bertemu dengan Nyai Kawung Anten, putri dari Sang Surosowan. Keduanya kemudian menikah dan dikaruniai dua orang anak yaitu Ratu Winaon, lahir pada 1477 Masehi, dan Pangeran Maulana Hasanuddin, Pangeran Sabakingkin, nama pemberian dari kakeknya Sang Surosowan, yang lahir pada 1478. Sang Surosowan walaupun tidak memeluk agama Islam namun sangat toleran kepada para pemeluk Islam yang datang ke wilayahnya. Syarif Hidayatullah kemudian kembali ke Kesultanan Cirebon untuk menerima tanggung jawab sebagai penguasa Kesultanan Cirebon pada 1479 setelah belumnya menghadiri rapat para wali di Tuban yang menghasilkan keputusan menjadikan Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin dari para wali. Hingga sekian lama memimpin Cirebon. Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1568 Masehi. Tanggal Jawanya adalah 11 Krisnapaksa bulan Badramasa tahun 1491 Saka. Meninggal dalam usia 120 tahun, sehingga putra dan cucunya tidak sempat memimpin Cirebon karena meninggal terlebih dahulu, melainkan cicitnya yang memimpin Kesultanan Cirebon setelah wafatnya Syarif Hida. Gimana anak-anak, videonya seru? Alhamdulillah seru, videonya sudah selesai ya. Nah, di sini ibu akan minta kalian biografi Sunan Gunung Jati. Kalian bisa lihat di halaman buku 108. Kalian pahami. Nah, Sunan Gunung Jati, buka buku SKI-nya ya. Nah, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Masehi. Ia adalah putra Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim, seseorang penguasa di Islamiyah Mesir.
Ibunya bernama Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Silsilah ayahnya tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Zainal Kabir keturunan Zainal Abidin bin Imam Husain bin Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baiklah anak-anak, apakah ada kalian yang ingin bertanya dari penjelasan yang Ibu sampaikan? Ibu persilakan, bagi yang belum paham silakan bertanya ya. Baik, Bu. Anak-anak, tidak ada yang bertanya? Baik, saya rasa kalian sudah paham dari materi. Kalian sudah paham dengan materi yang Ibu jelaskan tadi tentang biografi Sunan Gunung Jati. Nah, di sini Ibu mau kalian membentuk kelompok. Nah, kelompoknya bebas. Kalian yang memilih atau Ibu yang memilih. Nah, kalau kalian yang memilih, nanti Ibu akan memberikan waktu kalian selama 15 menit. Dan kelompoknya di sini ada berapa orang? Iya, di sini karena ada 12 orang, maka Ibu meminta kalian membentuk kelompok sebanyak 4 kelompok. 4 kelompok tersebut terdiri dari 3 orang ya. Nah, baiklah, Ibu rasa sudah cukup. Kalian boleh memilih sendiri. Ibu yang memilih atau kalian yang memilih? Siapa? Kalian yang memilih. Baik, Ibu persilahkan. Baiklah anak-anak, karena sudah 15 menit kalian memilih kelompok. Nah, di sini sudah terbentuk semua kelompoknya? Alhamdulillah sudah terbentuk. Baik anak-anak, tugas kalian dengar, pahami. Tugas kalian yaitu tentang materi peranan Sunan Gunung Jati dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, kalian dapat mencari materi sebanyak-banyak mungkin. Kalian juga dapat melihat dan membaca di buku halaman 109 sampai buku halaman 113. Nah, itu di buku SKI-nya ya. Dan jika kalian ingin mencari sebanyak-banyak mungkin, kalian juga dapat mencari di perpustakaan sekolah kita. Nah, kalian baca dengan betul-betul dan pahami ya. Nah, baik. Nanti setelah kalian mendapatkan materi, Ibu minta kalian salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari materi yang kalian cari. Nah, seperti itu. Kemudian kalian tidak boleh melihat buku atau membawa catatan apapun. Iya, tidak boleh ya. Nah, baik. Ibu rasa kalian sudah paham? Apakah ada yang ingin bertanya atau sudah paham? Alhamdulillah sudah paham dengan penjelasan. Maka Ibu di sini untuk mengefisienkan waktu, Ibu persilakan kalian untuk mencari materi dengan sebanyak-banyak mungkin. Oke, baiklah anak-anak. Alhamdulillah. Sudah 30 menit, sudah ketemu materinya? Alhamdulillah sudah ketemu. Nah, kelompok siapa yang ingin maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan? Kelompok siapa? Kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasikan. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok siapa yang ingin maju? Kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah. Silakan presentasikan kelompok 2. Alhamdulillah. Selanjutnya kelompok siapa? Kelompok 3. Alhamdulillah kelompok 3 sudah presentasikan. Selanjutnya kelompok siapa? Kelompok 4. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 4. Alhamdulillah. Baik, terima kasih anak-anak telah memberi
Alhamdulillah. Semuanya sudah pada aktif semua ya. Alhamdulillah sudah pada aktif dari materi yang disampaikan tadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah pada rajin-rajin semuanya. Ibu aktif. Kalian aktif banget. Aktif sekali. Makasih Ibu Bu. mengapresiasikan kalian sangat Alhamdulillah, aktif. Tepuk makasih, tangan Bu. untuk kita semua. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang tadi kalian sudah menyimpulkan, maka Ibu akan memperjelas lagi dari kesimpulan yang kalian jelaskan tadi. Dari yang Ibu suruh, sekarang Ibu akan memperjelas kembali tentang peran sebagai ulama, yaitu Sunan Gunung Jati mempunyai peran penting dalam mengembangkan agama Islam. Nah, peran sebagai ulama dan umaro penguasa dalam penyebaran Islam dan usaha yang dilakukan Sunan Gunung Jati yaitu mendakwah, mula-mulanya sebagai guru agama dengan membuka pondok pesantren dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Ia dikenal sebagai Maulana Jati. Strategi dakwahnya dilakukan dengan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon dengan pernikahan. Ia menikah pertama kali dengan Nyai Babadan, putri Kiai Gedeng Babadan, yang membuat pengaruh meluas dari Gunung Sembung hingga Babadan. Sebagai ulama, ia berperan sebagai pemimpin, wali atau wali kud. Sunan Gunung Jati diminta memimpin penobatan Sultan Demak II dan Sultan Demak III. Meskipun ada Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati sampai sebagai pemimpin, tampil sebagai pemimpin. Ketika Pangeran Cakrabuana memimpin Cirebon, ia diangkat menjadi tumenggung dengan gelar Susunan Jati dengan wilayah kekuasaan meliputi pesisir Sunda dan menjadi panatagama atau menteri agama. Pada masa tuanya, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan kepada Raden Syarif Hidayatullah. Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tahun 483 Masehi. Dalam kepemimpinannya, ia memprioritaskan pengembangan agama Islam melalui jalan dakwah dengan melakukan hal-hal berikut. Nah, yang pertama yaitu mempelopori pembangunan masjid-masjid jami di berbagai daerah bawahan Cirebon sebagai pusat keagamaan. Yang kedua yaitu membangun sarana dan prasarana umum. Dan yang ketiga yaitu membangun transportasi darat, laut, dan sungai. Selanjutnya, yang keempat yaitu membentuk pasukan Jayabaya. Dan yang kelima yaitu menjalin hubungan dengan Kerajaan Demak dan Banten. Keberhasilan Sunan Gunung Jati meningkatkan kekuasaan Islam di Cirebon dan Banten, menjadikan Islam cepat meluas, berkembang dan meluas di bumi Sunda. Nah, untuk itu cara melakukan alkulturasi budaya Islam dan kearifan lokal. Banyak peninggalan bersejarah Sunan Gunung Jati membuktikan kearifan dalam mengembangkan bukti-bukti dari kearifan dalam mempromosikan budaya Islam dan budaya lainnya. Nah, ada kearifan lokal, contohnya keraton dijadikan sebagai pusat kesenian dan kebudayaan yang bernuansa agama, yang tidak menghilangkan unsur-unsur Hindu-Buddha, melainkan dipadukan secara harmonis dengan ajaran Islam
ajaran Islam. Nah, sejumlah benda-benda bersejarah seperti keraton, gapura, dan lain-lain sebagainya. Nah, sikap positif dalam pribadi Sunan Gunung Jati yaitu merakyat. Nah, merakyat yaitu mengartikan bahwa tidak membedakan status sosial atau pengalaman menyebarkan Islam bergaul di pedesaan dan kalangan keraton menjadikan ia sosok teladan yang selalu dekat dengan rakyatnya. Jadi beliau tidak pernah membeda-bedakan rakyatnya. Yang kedua yaitu pemimpin arif dan bijaksana. Nah, beliau terkenal di sana sangat bijaksana. Dan yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat yaitu santun dan toleran. Nah, anak-anak kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang ada di dalam buku tersebut, yaitu kita belajar tentang sikap-sikap terpuji dan lain-lain sebagainya. Baik anak-anak, mungkin ada yang ingin bertanya dari materi ibu. Kalian boleh bertanya kepada ibu. Adakah? Alhamdulillah tidak ada. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, baiklah ibu di sini akan membagikan kertas soal. Kalian bisa kerjakan di rumah ya. Nih ibu bagikan, kalian kerjakan di rumah. Jangan lupa besok dikumpulkan ya. Sekarang ibu rasa materinya sudah cukup jelas. Mungkin kita sama-sama membaca doa. Doa dimulai. Yuk kita doa, baca sama-sama doa untuk pulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Amin.